mungkin tindakan pembalasan dari kemarahan kita atau melampiaskan emosi kita karena kita merasa diperlakukan tidak adil, merasa diperlakukan ada sesuatu yang tidak beres terhadap kita, yang betul kalau kita lawan, tetapi jangan lupa kadang-kadang itu akan mengorbankan mimpi besar kita. Jangan pernah mengorbankan mimpi besar Anda. Jangan pernah mengorbankan tujuan hidup utama Anda hanya karena ada berbagai hal yang membuat kita misalnya terganggu atau menjadi marah. Inilah ujian kita dalam rangka untuk mencapai our personal goal atau tujuan utama hidup kita atau mimpi kita yang paling besar. Quote ini saya ambil dari seorang pelatih berkulit hitam yang sangat saya hormati, sangat saya idolakan, yaitu Glenn Rivers, yang juga sering disebut sebagai atau dipanggil sebagai Doc Rivers. Dia dulu bermain di klub NBA Los Angeles Clippers, sangat luar biasa, dan juga beberapa kali pindah, dan kemudian dia menjadi coach, ya, menjadi pelatih NBA. Tidak banyak pelatih berkulit hitam NBA, dan dia pernah sukses mengantarkan juara ya Boston Celtics, satu klub NBA yang punya tradisi juara yang sangat banyak. Dan saya akan cerita tentang quote tadi, jangan mengorbankan mimpi besarmu. Itu adalah pada suatu hari, saat itu Doc Rivers menjadi coach atau head coach dari tim Los Angeles Clippers. Di LA itu ada dua tim, ya, Los Angeles Lakers dan Los Angeles Clippers. Dan pada saat itu playoff melawan Golden State Warriors, game keempat. Dan tiba-tiba Glenn Doc Rivers mendengarkan percakapan dari pemilik klubnya, yaitu Don Sterling yang berkulit putih. Bocor itu dialognya karena dia mengatakan kata-kata yang bernada rasis, yaitu bernada melecehkan orang-orang berkulit hitam. Anda bayangkan, tim-tim NBA itu dominan pemain berkulit hitam. Dan Clippers lebih istimewa lagi, ya, dia juga berkulit hitam pelatihnya, jadi Doc Rivers. Dan pada saat itu gempar, karena Amerika itu sangat sensitif, ya, dengan isu-isu rasis. Sekarang pun kita lihat, ya, ada orang kulit hitam disiksa, ditembak oleh polisi berkulit putih, dan itu bisa menjadi riot tuh, bisa menjadi demo besar-besaran yang anarkis kadang-kadang, dan itu terjadi sampai sekarang. Anda bayangkan pada saat itu gempar, dan Presiden Amerika juga waktu itu adalah berkulit hitam. Obama juga melakukan komen atau menyampaikan suatu komen yang juga sangat menyesalkan, bahwa ada seseorang pemilik klub NBA Clippers namanya Don Sterling menyampaikan satu ucapan rasis yang sangat menyakiti orang-orang berkulit hitam. Dan sekali lagi saya tekankan, hampir semua pemain Clippers itu berkulit hitam, dan pelatihnya Doc Rivers adalah berkulit hitam. Semua orang marah, pemain-pemain marah. Mereka sempat akan memutuskan, udah kita tidak perlu main, ya. Dan Glenn Doc Rivers menghadapi sebuah dilema. Kalau dia mengikuti sensitifnya atau sentimentalnya sebagai orang berkulit hitam, dia pun juga harus marah dan udah, saya tidak mau lagi menjadi pelatih dan saya mundur. Tetapi, ya, dia melakukan banyak sekali perenungan. Ya, dia banyak sekali melakukan perenungan. Jadi media waktu itu dan masyarakat melakukan demo luar biasa, ya, supaya ini diatasi dengan sebuah protes. Dan yang paling besar adalah orang menganjurkan supaya Clippers mogok, ya, tidak perlu bermain, ya, melanjutkan pertandingan melawan Warriors. Dan ini sekali lagi udah di playoff. Dan ceritanya Doc Rivers masuk ke dalam locker room, ke dalam ruangan pemain, dan pemain-pemain itu melihat dia semua karena dia masih menggunakan seragam Los Angeles Clippers coach. Semua orang melihat gitu. Wih, ini pelatih saya berkulit hitam, kira-kira begitu, ya. Kenapa dia masih memakai itu gitu. Dan Anda tahu, Doc Rivers
bicara, my name is Doc Rivers and I'm black. Dan saya berkulit hitam. Dan saya berasal dari Chicago. Sebuah kawasan juga yang wah luar biasa itu. Ya, banyak sekali sentimen-sentimen anti kulit hitam pada saat dia waktu kecil. Dan Doc Rivers berkata seperti ini. Kalau Anda mengatakan bahwa saya tidak marah dengan apa yang terjadi, ya Anda salah. Ya, pemain-pemainnya masih ada katanya yang sedekap seperti ini, yang tidak pernah dilakukan oleh pemain-pemainnya. Karena Doc Rivers adalah seorang pelatih yang sangat dihormati. Dia pernah membawa Boston Celtics menjadi juara. Ya, masih ada yang begini. Itu menunjukkan mereka defense gitu, tidak setuju. Dan Doc Rivers dengan emosi yang sangat terkontrol, ya, terus bicara. Dia bicara seperti ini. Saya berasal dari Chicago dan saya menyaksikan ya peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan bagi orang berkulit hitam. Saya pernah katanya waktu saat saya menikah, mobil saya dengan istri saya itu ditulisin kata negro yang merupakan di Amerika itu suatu kata-kata yang sangat rasis gitu. Rumahnya pernah dibakar ya oleh orang berkulit putih. Jadi kalau Anda pikir saya tidak marah dengan kejadian yang dilakukan oleh sang pemilik klub ini, Anda salah. Tetapi saya ingat betul, waktu saya kecil dia bilang, di belakang rumah saya ada sebuah lapangan basket. Dan saya selalu bermimpi untuk melakukan tembakan buzzer beater namanya. Tembakan terakhir yang membuat kemenangan, mengantarkan kemenangan bagi tim saya. Dan itulah yang membuat saya selalu ingin menjadi juara. Selalu ingin mengantar klub yang saya latih. Selalu ingin mengantar klub yang saya perkuat untuk menjadi juara. Itu adalah mimpi saya. Dan saya, ini kata Doc Rivers, tidak akan pernah ikhlas kalau mimpi saya yang sangat indah itu, tujuan hidup saya yang sangat hebat itu dirusak oleh seseorang yang bernama Don Sterling. Jadi, mari lupakan dia. Kita adalah kita. Tim adalah tim. Mari kita bermain bersama-sama untuk kita. Ya, untuk saya, untuk Anda semua, bukan untuk Don Sterling. Kalau kita mogok, kita melupakan mimpi kita. Dan Don Sterling menang. Kira-kira dia ngomong begitu. Wow, sebuah pidato yang sangat luar biasa. Apa yang terjadi? Akhirnya pemain keluar dan mereka melakukan protes dengan cara mereka sendiri yang Doc Rivers ini tidak tahu. Tahu-tahu di luar, di tengah keramaian, penonton banyak sekali karena pertandingan sangat emosional. Pemain-pemainnya semua membuka jersey Clippers dan di dalamnya mereka menggunakan jersey yang tidak ada tulisan Clippers. Itulah cara mereka melakukan protes dan tidak melupakan mimpi besar mereka. Apa yang saya sampaikan? Dalam hidup kita juga mungkin begitu ya. Kita mungkin pernah marah, pernah kecewa, pernah dibully orang, pernah kita emosi, pernah kita mau mundur, pernah kita mau melakukan hal-hal yang destruktif. Ingat, kita boleh marah. Kita boleh diperlakukan orang tidak menyenangkan. Kita boleh saja ada orang yang membuat kita emosional, tapi jangan pernah melupakan mimpi besar kita. Jangan pernah melupakan cita-cita besar kita. Ingat, mungkin tindakan pembalasan dari kemarahan kita atau melampiaskan emosi kita karena kita merasa diperlakukan tidak adil, merasa diperlakukan ada sesuatu yang tidak beres terhadap kita, yang betul kalau kita lawan, tetapi jangan lupa kadang-kadang itu akan mengorbankan mimpi besar kita. Teman-temanku sekalian, ya, tetap jaga mimpi besar kita, tetap jaga personal goal kita, tujuan hidup kita utama kita. Walaupun di tengah perjalanan ada yang mengganggu, ada yang membuat kita marah, jangan pernah mengorbankan mimpi besar kita, jangan pernah mengorbankan personal goal kita. Jadilah orang yang bijak, jadilah orang yang sabar. Tidak ada tindakan besar yang bisa dilakukan dengan baik dengan dilandaskan emosi. Ya, tegak lurus kepada
mimpi besar kita. Semoga sukses.